Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena dengan nikmat-nikmat Allah Jalla fi'ala, maka sempurnalah amalan-amalan saleh kita. Sempurnalah ibadah-ibadah kita, yang dengan nikmat tersebut kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi dan juga seorang rasul yang diutus oleh Allah Jalla fi'ala mengemban suatu amanah yang sangat-sangat besar. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita, membimbing kita dari gelapnya kesyirikan, dari gelapnya kekufuran menuju terang benderangnya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini patut kita syukuri bersama. Sampai-sampai Allah Jalla fi'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna, dan janganlah kalian mati atau meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Maka kita berusaha mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita, baik ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis, yang mana hadis ini sebenarnya sering sekali kita dengarkan, dan tidak hanya dengan siyak atau kalimat yang disebutkan di dalam hadis ini, akan tetapi terdapat banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan perkara-perkara yang akan kita sebutkan ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtumul haram lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, na'am, rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah Al-Ansari, beliau adalah sahabat dari kalangan Ansar, ya, yang mana mereka menetap di Madinah, yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala hijrah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ara'aita, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu idza shallaitul maktubat, apabila aku salat 5 waktu, melakukan salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada diriku, wa sumtu ramadhana, dan kemudian aku puasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, kemudian aku menghalalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan,
wa haramtumul harama, dan aku mengharamkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wa lam azid ala dzalika syai'an, akan tetapi aku tidak melakukan ibadah yang lainnya kecuali yang saya sebutkan tadi. A'adkhulul jannah, maka laki-laki tadi mengatakan, apakah aku bisa masuk surga? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya, kamu bisa masuk surga." Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa faedah. Yang pertama bahwa anna hadhil madhkurat fil hadis min asbab dukhulil jannah, bahwa hal-hal yang telah disebutkan di dalam hadis tersebut seperti menunaikan salat, puasa di bulan Ramadan, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, termasuk sebab seseorang dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hunaka ghairuha minal asbab. Para ulama kemudian mengatakan, akan tetapi ada sebab-sebab yang lainnya yang tidak disebutkan di dalam hadis tersebut. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajab as-sa'il amma sa'ala anhu. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mencukupkan, yaitu dengan menjawab apa yang ditanyakan. Karena orang tadi hanya menanyakan, kalau seandainya saya hanya puasa, seandainya saya hanya sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menambahkan hal-hal yang lainnya. Walakin walam yadhkur fil hadithi zakat wal hajj. Di dalam hadis ini tidak disebutkan perkara tentang haji ataupun tentang zakat. Padahal dalam hadis-hadis yang lainnya yang telah kita pelajari, rukun Islam itu ada 5. Salah satunya adalah haji, kemudian juga di sana ada menunaikan zakat. Tapi di dalam hadis ini tidak disebutkan. Fayuqal, maka para ulama mengatakan, ammal hajja fali'annahu lam yufradu ba'du. Kenapa tidak disebutkan haji? Karena belum diwajibkan ketika orang tersebut bertanya. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan amma zakah, adapun zakat, fayuhtamalu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alima min hali hadzal rajul annahu al-ana fakirun. Kenapa tidak dikatakan menunaikan zakat juga? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi mengetahui keadaan orang tersebut ketika dia bertanya dalam keadaan fakir. Kalau orang fakir, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bukannya dia diwajibkan, akan tetapi dia berhak mendapatkan harta zakat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menyebutkan sebab-sebab yang lainnya. Salah satunya adalah haji tersebut atau zakat tersebut. Walaysa min ahli zakati faqatibuhu ala qadril hal. Kemudian faedah yang lainnya adalah bahwa betapa besarnya perihal tentang sholat maktubah, sholat yang 5 waktu. Karena kalau kita melihat hadis-hadis yang lainnya disebutkan awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah sholat, bahwa perkara pertama kali yang akan dihisab kelak di akhirat adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka baik juga seluruh amalannya. Tapi kalau seandainya sholatnya tidak baik, suka bolong-bolong, bahkan meninggalkan, maka orang tersebut sungguh telah merugi. Wa hina idzin yanbaghi lil muslim an yuhafidh 'alaiha, maka wajib
seorang muslim untuk menjaga sholat 5 waktunya. Dan sungguh betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Ketika kita safar boleh untuk dijama ataupun di qasar. Kalau seandainya kita sakit tidak bisa berdiri boleh untuk dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk boleh dengan berbaring. Kalau seandainya tidak mampu berwudu secara sempurna boleh sebagiannya. Dan luar biasa kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala kok memaksa kita untuk beribadah. Akan tetapi ini menunjukkan bagaimana kita butuhnya kepada Allah Jalla fi'ula. Karena kalau seandainya tidak dilakukan demikian, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, kira-kira kapan kita ingat sama Allah? Karena terkadang kita itu lupa sama Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan genting, dalam keadaan kena musibah baru ingat. Maka dengan ada kewajibannya sholat, akhirnya kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang maha besar. Kita ingat ketika sholat sujud kita atau rukuk kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita berdoa kepada Allah Jalla fi'ula. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan termasuk waktu yang mustajab. Ketika seorang sujud bersimpuh di hadapan Allah Jalla fi'ula. Maka inilah pengingatan-pengingatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa melewati sebuah musibah. Kemudian waqad thabata fi sahihaini, terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla burdaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang mau salat 2 waktu yang dingin, maka dia akan masuk surga. Para ulama mengatakan salat burdain yaitu salat subuh dan juga salat asar. Dikatakan sholat burdaini, 2 waktu yang dingin, yaitu ketika subuh dan kemudian sholat asar. Maka ketika seorang menunaikan atau menjaga 2 waktu ini dan juga tentu waktu-waktu yang lainnya, dikatakan dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi dalam hadis tersebut terdapat penekanan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang spesial di dalam sholat subuh dan juga sholat asar. Kalau sholat subuh ada waktu yang mana Rasulullah SAW mengatakan man shalla rak'ataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat sebelum sholat subuh dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Kita aja Pak, kalau dikasih harta yang mungkin kita belum pernah melihat, kalau dikasih emas 1 kilo saja kita sudah kegirangan, senang luar biasa. Tapi Rasulullah SAW mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Presiden kita saja hanya memiliki Indonesia. Tapi ini kita memiliki khairun, lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Luar biasa. Kalau kita berusaha menjaga 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla shalawati li waqtiha kana 'indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah." Bahwa barang siapa yang sholat 5 waktu pada waktunya. Ini menunjukkan bagaimana kita berusaha untuk menjaga waktu-waktu sholat. Kalau ditanya Pak, yang paling afdol yang mana? As-salatu ala waktiha. Maka para ulama dalam hal ini jumhur mengatakan lebih baik untuk dilakukan segera.
ketika awal masuk waktu sholat. Dalilnya apa? Allah Jalla fi'ula mengatakan, berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Namanya berlomba-lomba pasti pengen segera. Ketika sudah masuk waktunya maka kita segera untuk melakukan sholat. Kemudian para ulama pun mengatakan karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, maka lebih baik seseorang meninggal dalam keadaan telah menjalankan kewajiban, telah menjalankan ibadah kepada Allah Jalla fi'ula. Dan kita pun berharap kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ini Pak yang kita minta. Dan pemandangan yang sangat-sangat kita sukai ketika seseorang mati dalam keadaan sujud kepada Allah Jalla fi'ula. Sering kita melihat video ya bahwa ada fulan meninggal dalam keadaan sholat. Insya Allah yang komen pun luar biasa, mereka mengatakan subhanallah, ya pengen seperti itu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat seseorang mati mengenaskan, apa Pak yang kita komenkan? Naudzubillah, oh itu dapat adab, oh itu lain sebagainya. Akan tapi kalau kita melihat seseorang yang mati dalam keadaan beribadah kepada Allah, insya Allah tidak ada yang mencacat dia, tidak ada yang mencela dia. Yang ada adalah pujian-pujian dan harapan agar bisa mati dalam keadaan tersebut. Kemudian faedah yang lainnya adalah wujubu shaumi Ramadan, wajibnya puasa di bulan Ramadan. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan puasa ini luar biasa keutamaannya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sampai anak muda yang belum mampu untuk menikah disuruh untuk puasa. Karena puasa ini Pak dapat menahan syahwat kita. Orang yang puasa tidak hanya sekadar, ini hakikat puasa. Tidak hanya sekadar menahan makannya atau menahan minumannya, akan tetapi juga menahan syahwatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh amalan-amalan ibnu Adam untuk dia sendiri. Seorang pengen melakukan apa, rata-rata untuk dia sendiri. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan akan dilipat gandakan 10 seperti kebaikan tersebut. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibih, kecuali puasa karena itu untukku dan aku akan memberikan ganjaran langsung kepada orang tersebut. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah benteng bagi seseorang. Yang mana seorang hamba ketika berpuasa maka akan dihalangi dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat bapak-bapak ibu-ibu sekalian, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia dalam keadaan puasa. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikumpulkan bersama para sahabat dan juga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang lainnya yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah wa ahlaltu halal, yaitu maksud dari perkataan aku menghalalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, yaitu segala sesuatu yang Allah katakan itu halal ataupun itu mubah. Kalau mubah contohnya seperti jual beli.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli dan haramkan namanya riba. Maka dari hadis ini, dari ayat ini, ketika kita mengatakan oh jual beli hukum asalnya adalah halal. Kemudian kalau riba kita katakan bahwa riba hukumnya haram. Karena kalau zaman sekarang Pak, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, seakan-akan fatwa itu ya atau jawaban seputar agama dengan mudahnya untuk dibeli. Menggunakan istilah ya pokoknya matuk ya sudah digodak-gadokkan, pokoknya matuk kan gitu. Padahal kalau kita merujuk kepada pemahaman salafun salih, baik itu tabi'in, baik itu sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in ataupun 4 imam madhab, tidak ada yang mengatakan bahwa riba itu halal. Semua mengatakan riba itu haram hukumnya. Bahkan ini termasuk kezaliman yang sangat luar biasa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa dosa riba itu lebih lebih berat daripada seorang itu berzina sebanyak 70 kali lebih. Itu dosa orang yang melakukan praktek riba. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaini wa qalahum sawa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat yang namanya pemakan riba, wa mukilahu ataupun yang diberikan riba, wa katibahu ataupun yang menulis tentang riba, wa syahidaini dan juga 2 saksi dalam praktek riba, wa qalahum sawa dikatakan mereka itu sama semuanya. Wal iyadzu billah wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rezeki kita, memberkahi harta kita dan dijauhkan dari segala praktek ribawiyah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lainnya, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa yang aku larang maka tinggalkanlah hal tersebut. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian, wajibkan kepada kalian, maka datangilah perkara tersebut mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Maka Pak, kalau kita melihat zakat diwajibkan kepada siapa? Yang mampu, Pak. Yang mereka sudah melebihi nisab hartanya. Kalau kita melihat hukum seputar haji, siapa yang berhak untuk menunaikan haji atau yang wajib menunaikan haji? Mereka yang mampu. Baik itu dari segi finansial ataupun dari segi badannya, maka merekalah yang wajib untuk menunaikan haji. Tapi kalau semoga kita semuanya Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk naik haji. Seperti keadaan kita sekarang ini, mungkin kita tidak diwajibkan untuk haji. Tapi mereka yang mampu maka diwajibkan untuk berhaji ke Baitullah. Apalagi Pak, kalau memang panjenengan punya niat, anak-anak kita niatkan untuk mereka agar nanti dapat menunaikan haji, kita berusaha untuk menabung sedikit demi sedikit dengan niatan bahwa harta ini untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah. Kalau setiap bulannya kita mampu memberikan SPP mungkin 1 juta, kenapa tidak kita tabungkan untuk mereka 100.000.
Kalau itu berpuluh-puluh tahun, 30 tahun, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ya akan mudahkan. Dan banyak sekali kisah-kisah. Ada seseorang yang awalnya dia meniatkan untuk haji dengan tabungan biasa. Ya, kalau apa namanya Pak, haji yang biasa itu kan harus menunggu mungkin puluhan tahun kan seperti itu. Dia niatkan anaknya, kemudian istrinya, dan kemudian suaminya. Bismillah. Dia tabungkan, niatkan bahwa tabungan tersebut untuk haji. Dia sisihkan harta, ya hartanya dia ketika mendapatkan rezeki dari Allah, dia berikan untuk tabungan haji. Dan subhanallah, tanpa disadari dan tanpa ya dia sangka-sangka, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hadiah kepada dia berupa haji furoda. Langsung bisa haji tahun itu juga. Walaupun kalau secara nalar ketika tabungan itu tabungan biasa mungkin harus menunggu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan rezeki yang lainnya dari jalur yang lainnya. Maka dia keluarga tersebut diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi haji. Tapi qadarullah tahun kemarin ngepasin corona, akhirnya ditunda untuk pergi hajinya. Dari jalur yang lainnya dia dapat dan tabungannya untuk haji belum berkurang sama sekali. Bahkan ya niatan ya nanti kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan lagi dengan tabungan tersebut juga pengen kembali untuk ibadah berhaji ke Baitullah. Maka Pak, barang siapa yang berhusnudzon kepada Allah maka Allah pun akan memberikan kepada dia. Nggak ada salahnya Pak. Walaupun kita mungkin sudah tua, walaupun kita mungkin umurnya sudah 60 tahun, tapi tatkala kita niatkan tabungan tersebut untuk Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun seandainya Allah Subhanahu Wa Taala belum mengizinkan kita, tapi niatan tersebut tatkala kita memasukkan ke tabungan kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa kebaikan. Baik. Kemudian faedah yang lainnya dikatakan anna man ata bil mafrudati kamilatan min ghairi ziyadatin wala nuqsan wa intaha 'anil muharramat fa innahu yadkhulul jannah liqaulihi lam azid 'ala dzalika syai'an. Bahwa apabila seseorang melakukan segala yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan tanpa memberikan tambahan atau tanpa mengurangi. Berarti kalau sholat Pak, dia melakukan sholat 5 waktu tanpa melakukan sholat sunnah. Dia menjaga. Ketika puasa di bulan Ramadan dia berpuasa secara penuh. Tidak melakukan puasa sunnah. Maka dengan hal tersebut dikatakan dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Walaupun lebih baiknya apa? Ketika seseorang melakukan sholat-sholat sunnah, melakukan ibadah-ibadah sunnah, yang mana ibadah-ibadah sunnah dapat menjadikan timbangan amalan kita semakin berat. Bahkan ketika sholat kita tidak tahu Pak, apakah sholat kita ini dinilai sempurna atau tidak. Maka para ulama mengatakan hikmah adanya sholat qobliyah atau ba'diyah salah satunya adalah untuk menyempurnakan pahala sholat 5 waktu tersebut. Masya Allah. Karena nggak ada yang menjamin Pak, kita sholat kemudian pahala kita full 100%. Bisa jadi ketika sholat ternyata pikiran kita, ya Allah, ternyata tadi lupa untuk mematikan kompornya. Ya Allah, ternyata tadi tokonya masih buka. Nanti kalau diambil gimana? Ya Allah, ternyata belum lupa untuk masak nasi. Padahal sebentar lagi suaminya mau datang. Terkadang ya kita memikirkan hal-hal tersebut. Apalagi Pak, Bu, ketika kita sholat, kemudian sebelum sholat kita memikirkan sesuatu. Apa ya yang kira-kira? Kuncinya tadi tak taruh mana?
Pas sholat baru ingat, ya Allah tadi kuncinya ternyata di sana. Bener Pak. Itu bukan ilham Pak, tapi itu waswas syaitan. Karena akhirnya kita lupa untuk membaca zikir, untuk membaca doa-doa yang lainnya. Baik. Kemudian wa qauli, dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut dikatakan wantaha 'anil muharramat, artinya tidak melakukan perkara-perkara yang haram, maka hal tersebut adalah kewajiban bagi seorang hamba. Tidak hanya sekedar mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan demikian, tapi pun harus mengatakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan maka kita katakan haram. Wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhi istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Insyaallah dalam ayat ini disebutkan bahwa ada 3 model seseorang. Yang pertama adalah as-sabiquna bil khairat, orang-orang yang mereka berusaha untuk unggul di dalam kebaikan. Yaitu apa? Humul ladzina autu bil wajibat. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban wazadu 'alaiha al-qiyama bil mustahabbat, dan mereka menambahi ibadah-ibadah mereka yang wajib dengan menjalankan perkara-perkara yang sunnah. Wantiha'u 'anil muharramat, dan mereka tidak melakukan perkara-perkara yang haram. Ini yang pertama. Kemudian orang yang kedua atau kelompok yang kedua adalah al-muqtasidun. Yaitu siapa? Humul ladzina iqtasaru 'ala fi'lil wajibat. Yaitu mereka yang hanya mencukupkan untuk melakukan amalan-amalan yang wajib. Wantiha'u 'anil muharramat, dan juga mereka menghindari perkara-perkara yang haram. Seperti orang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Adapun yang terakhir adalah adz-dzalimuna li anfusihim. Nah ini Pak, hakikatnya tatkala kita maksiat itu kita mendolimi diri kita sendiri. Humul ladzina khalatul a'malas shalihah bi a'malis sayyi'ah, yaitu mereka yang mencampur adukkan amalan-amalan saleh, dan di sisi yang lainnya mereka pun juga melakukan amalan-amalan yang buruk. Akhirnya jadi campuran Pak. Kalau makanan campuran enak, tapi kalau ini enggak. Mereka adalah orang-orang zalimul li nafsi, orang-orang yang mendolimi terhadap diri mereka sendiri. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Maka kita mau pilih yang nomor berapa? Kalau cuma sekedar milih, orang pasti milih yang nomor pertama. Tinggal apakah kita mau melakukan atau tidak sekarang Pak. Orang bisa memilih antara ini baik, ini buruk. Tapi ketika kita dihadapi pada suatu perkara, atau kita dihadapi dalam kondisi tersebut, apakah kita mau melakukan atau tidak sekarang pertanyaannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semuanya dari segala yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridhai ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan untuk kita semua. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang sangat luar biasa
yang tatkala kita berdoa tersebut maka kita merasa bahwa diri kita adalah orang-orang yang lemah. Kita adalah orang-orang yang lemah. Allahumma a'inna, ya Allah, berilah pertolongan untuk diriku ala dzikrika, untuk selalu zikir kepadamu ya Allah, mengingat dirimu ya Allah. Wa syukrika, bahkan sampai syukur pun kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadatik, dan baiknya peribadahan diriku ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa sifatihil ula ay yarzuqna 'ilman nafi' wal 'amalan shalih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa tuqan wa 'amalan ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.